Mangkunegaraan merupakan kadipaten yang posisinya di bawah Kasunanan dan Kasultanan. Hai kids, pernah berkunjung atau berwisata ke daerah Solo? Banyak lokasi wisata yang bisa kita kunjungi saat bepergian ke daerah Solo. Salah satunya Pura Mangkunegaraan. Pura Mangkunegaraan kembali populer karena menjadi tempat lokasi pernikahan dari Kak Kaisang dan Erina. Pura Mangkunegaraan ini terletak di kota Surakarta, Jawa Tengah, dan sudah ada sejak ratusan tahun. Lalu, bagaimana kisah sejarah dan pembangunan pura ini? Berdasarkan website puromangkunegaraan.com, pura ini dibangun oleh Raden Mas Said, atau lebih terkenal dengan nama Pangeran Samber Nyawa, pada 1757. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Raden Mas Said sebagai pendiri Pura Mangkunegaraan kemudian naik menjadi Pangeran Mangkunegoro I. Pembangunan Pura Mangkunegaraan ini dimulai setelah adanya perjanjian Salatiga antara Sunan Pakubuwono III dengan Raden Mas Said yang disaksikan oleh perwakilan Sultan Hamengkubuwono I dan VOC. Perjanjian Salatiga menandai berdirinya Mangkunegaraan. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, Mangkunegara I memerintah di wilayah Kedaung, Matesi, Hongobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Pajang, Sebelah Utara, dan Kedu. Mangkunegaraan merupakan kadipaten yang posisinya di bawah Kasunanan dan Kasultanan. Pada 1757 sampai 1946, Kadipaten Mangkunegaraan merupakan kerajaan otonom dengan wilayah sangat luas dan berhak memiliki tentara sendiri yang independen. Setelah beberapa abad daerah tersebut menjadi kerajaan otonom, Mangkunegaraan 8 resmi bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada September 1946. Tetapi, revolusi sosial di Surakarta pada 1945 sampai 1946 telah mengakibatkan Mangkunegaraan kehilangan kedaulatannya. Maka, Mangkunegaraan dan Pura Mangkunegaraan masih tetap menjalankan fungsinya sebagai penjaga budaya. Pura ini terbangun dengan gaya arsitektur Jawa kuno, joglo, dan seluruh bangunan terbuat dari kayu. Pura Mangkunegaraan mempunyai banyak koleksi yang memiliki nilai seni tinggi dan sejarah. Misalnya topeng tradisional, perhiasan, wayang, alat musik, dan buku-buku lama dari era Majapahit dan Mataram yang disimpan di Rekso Pustoko Perpustakaan. Nah, itulah misteri Pura Mangkunegaraan. Jadi, apakah kids berminat berkunjung ke sana? Sekarang kita cari tahu misteri tempat terlarang di dunia. Hai kids, pernah mendengar tentang daerah-daerah yang menolak adanya teknologi? Di tengah ramainya kemajuan teknologi, ternyata masih ada beberapa daerah yang memilih untuk tetap menjauh dari semua itu. Bahkan ada beberapa daerah yang nggak bisa kita kunjungi sembarangan, hingga sama sekali nggak menerima kunjungan wisatawan. Kali ini, Great Kids akan menunjukkan beberapa tempat yang terlarang untuk kita kunjungi dari seluruh dunia yang menyimpan banyak misteri. Hai kids, balik lagi di Kidstery. Kali ini Kak Regina akan membahas beberapa tempat misterius dan terlarang di dunia part 1. Nah kids, di dunia yang luas ini ternyata ada beberapa tempat yang dianggap misterius dan terlarang loh. Beberapa tempat ini dianggap berbahaya untuk dikunjungi. Wah, kira-kira di mana saja ya lokasinya? Ayo cari tahu. Yang pertama ada Pulau Sentinel di India. Pulau ini terletak di Teluk Benggala, India, kids. Nah, jika dilihat sekilas, pulau ini memang tampak cantik dan juga seperti pulau surga tropis. Namun ternyata pulau ini dianggap sebagai salah satu pulau yang paling sulit dikunjungi oleh manusia loh. Ukuran pulau ini sebesar Pulau Manhattan di New York, kids. Pulau ini menjadi rumah bagi 250 penduduk asli yang disebut Sentinel. Suku Sentinel ini dikenal sebagai suku yang gak mau mengalami kontak dengan dunia luar, kids. Penduduk asli Sentinel sudah menempati pulau tersebut selama 60.000 tahun, kids. Nah, selama itu pula, suku Sentinel ini menolak modernisasi dan selalu menanggapi kehadiran orang luar dengan kekerasan. Pada tahun 2004, sebuah helikopter datang untuk memeriksa penduduk tersebut karena adanya bencana tsunami. Namun, mereka dengan cepat berbalik karena diserang oleh suku Sentinel.
Bahkan suku Sentinel ini memiliki bahasa sendiri, dan juga suku ini rentan sakit loh. Yap, ini karena suku Sentinel hidup tanpa vaksin sama sekali, hingga mereka rentan tertular penyakit. Selanjutnya ada Chernobyl di Ukraina. Ternyata terdapat bencana Chernobyl yang terjadi pada 26 April 1986. Nah, kecelakaan ini dianggap sebagai kecelakaan nuklir paling dahsyat dalam sejarah. Akibat bencana ini, penduduk yang tinggal dalam radius ledakan tersebut menjadi terganggu, terutama pada masalah kesehatan mereka, kids. Karena radiasinya sangat tinggi, setiap orang yang tinggal di dekat Chernobyl segera diungsikan, dan sekarang tempat tersebut terbengkalai, bahkan sempat dianggap sebagai kota mati. Meskipun lokasi ini menjadi tempat wisata, namun kita bisa mendekati Chernobyl ini hanya dengan jangkauan 19 mil dari titik Chernobyl. Hal ini karena masih tingginya radiasi nuklir yang bisa mematikan setiap makhluk hidup. Selanjutnya ada Foveglia di Italia. Dulu pulau ini dihuni oleh ratusan kepala keluarga yang begitu makmur, kids. Namun keadaan berubah saat adanya penyebaran penyakit menular dan wabah pes yang menelan banyak korban, kids. Sejak saat itu, Poveglia berubah menjadi tempat berkumpulnya penderita wabah. Nah, demi keamanan, pada tahun 1968, tempat tersebut ditinggalkan, kids. Dan sampai sekarang gak ada penghuninya loh. Nah, makanya tempat ini dianggap sebagai salah satu tempat yang menyeramkan di Eropa. Dan pada tahun 2014, pulau ini dijual kepada pengusaha yang bernama Luigi. Namun, tanpa ada alasan yang jelas, ia ingin mengembalikan lagi pulau ini. Nah, kids, dari 3 tempat tersebut, mana nih tempat yang paling misterius dan terlarang menurut kamu? Hai kids, balik lagi di Kidstory. Nah, kali ini Kak Regina akan membahas tempat misterius dan terlarang part 2 nih. Jika kamu belum menonton part 1-nya, jangan lupa ditonton ya. Nah kids, seperti yang kamu tahu, di dunia yang kita tinggali ini sangat besar dan juga luas. Di balik itu, ada beberapa tempat yang cukup terlarang untuk dimasuki oleh manusia loh. Nah, kabarnya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memasuki tempat tersebut. Wah, di mana saja ya? Ayo kita cari tahu. Nah kids, tempat misterius selanjutnya berada di Pulau Roanoke di Carolina Utara. Sebuah kisah terjadi pada tahun 1587 kids. Berawal dari sekelompok orang Inggris yang menetap dan membangun sebuah koloni baru yang dipimpin oleh Kapten John White. Kapten John White kembali ke Inggris untuk membeli perbekalan dan meninggalkan keluarganya di tempat tersebut. Namun saat ia balik dari Inggris, ia terkejut karena menemukan tempat tersebut runtuh dan gak ada jejak keluarganya atau salah satu pun koloni lainnya kids. Yap, hilangnya 100 imigran Inggris ini telah membuat bingung para sejarawan loh kids. Hal ini memicu bahwa koloni tersebut telah menghilang secara misterius. Namun, satu-satunya petunjuk yang tertinggal adalah kata Croatoan dan Crow yang diukir pada pintu benteng dan sebatang pohon yang ada di dekatnya. Nah kids, dari petunjuk ini memicukan teori bahwa para penduduk melarikan diri ke selatan ke Pulau Hatteras. Nah, yang kemudian dikenal sebagai Pulau Croatoan. Namun, hingga sekarang belum diketahui apa arti dan maksud dari tulisan tersebut kids. Nah, hingga sekarang memang pulau ini masih misterius kids. Selanjutnya ada tempat bernama Svalbard Global Seed Vault. Nah, lokasinya berada di Swedia kids. Tempat ini adalah bank yang sangat unik. Nah, bank satu ini memang sangat unik kids. Ia nggak menyimpan uang, tapi menyimpan benih tanaman. Nah, benih tanaman apa sih yang disimpan di sini? Ada 45 jenis tanaman di dunia yang sedang dikumpulkan di tempat tersebut. Lalu kira-kira untuk apa mereka menyimpan benih ini kids? Ternyata bencana alam yang disebabkan oleh manusia bisa saja terjadi tanpa kita ketahui. Dan kejadian tersebut bisa membuat tanaman hancur kids. Dengan adanya bank benih ini, tanaman yang hancur bisa digantikan dengan cara menanam benihnya. Kegiatan ini bisa mencegah tanaman dari kepunahan loh. Namun, gak semua orang bisa masuk dalam bank benih ini, kids.
Selanjutnya ada Fukushima dari Jepang. Pada Maret tahun 2011, gempa bumi telah mengguncang negara Jepang. Gempa tersebut menjadi salah satu gempa terkuat yang pernah tercatat di Asia Kids. Gempa tersebut juga menyebabkan kecelakaan pada reaktor Fukushima yang tercatat sebagai bencana nuklir terbesar setelah peristiwa Chernobyl pada tahun 1986. Penduduk yang berada di jangkauan 18 mil segera dievakuasi Kids. Nah, hingga saat ini tempat ini tuh terlarang untuk dimasuki oleh siapapun. Namun ternyata seorang fotografer Malaysia berhasil masuk menerobos Fukushima Kids dan mengambil gambar di sana. Ia mendeskripsikan Fukushima sebagai film Fallout versi kehidupan nyata. Selain itu, menurut keterangan ilmuwan, terjadi penurunan keragaman burung karena peristiwa Fukushima tersebut Kids. Dan yang terakhir ada Poveglia dari Italia. Pulau ini dulu dihuni oleh ratusan kepala keluarga yang begitu makmur. Namun keadaan berubah saat ada penyebaran penyakit menular dan wabah pes yang menelan banyak korban Kids. Kemudian Poveglia yang dulunya makmur berubah menjadi tempat berkumpulnya para penderita wabah. Nah, demi keamanan Kids, pada tahun 1986 tempat ini ditinggalkan dan hingga sekarang gak ada penghuninya loh. Bagaimana Kids? Sudah tahu kan? Jadi nggak bisa sembarangan kita kunjungi. Tapi di tengah kemajuan teknologi ini, masyarakat di tempat tersebut sudah sangat jago bertahan hidup loh. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya Kids. Bye-bye!